Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nabila Fitriana. Nah, gimana nih kabar kalian? Aku udah lama banget gak upload video. Nah, video sekarang ini agak berbeda teman-teman, karena aku mau ngajak sharing ke kalian, mau ngajak ibadah berbagi ilmu, belajar bareng sama kalian. Nah, sebelumnya aku mau minta tolong dulu, karena di video kali ini aku sama sekali nggak ada niat untuk ria, sombong, ataupun menyeramahi kalian. Kita sama-sama sharing aja. Nah teman-teman, sesuai dengan judul, maaf banget kalau misalnya cahayanya kurang. Jadi sesuai dengan judul, di sini aku mau kasih apa ya, kayak pengalaman lah ya, bagaimana aku bisa dapat apa namanya, uang atau rezeki nomplok, atau bisa dibilang rezeki yang nggak diduga-duga. Dan di situ juga aku bakal ngasih tahu gimana caranya. Nah, sebelum masuk ke videonya, aku minta subscribe dulu, nyalain notifikasinya, dan di share ke teman-teman kalian. Nah, oke, nah teman-teman, jadi di sini aku mau ngasih tahu dan mau kasih pengalaman aku bagaimana aku dapat rezeki nomploknya, gimana aku bisa dapat rezeki tiba-tiba dan itu gak terduga sama sekali. Nah, jadi yang pertama itu dulu kan aku tuh sudah menikah ya teman-teman, dan memang kebutuhan menikah itu bisa diibaratkan banyak. Nah, jadi memang kalau misalnya menikah itu kita mau nggak mau harus menabung, entah menabung untuk apa namanya, menabung untuk biaya sekolah anak nanti, menabung untuk apapun gitu, kayak menabung liburan dan lain-lain. Nah, kebetulan waktu itu keluarga aku itu ngajak aku dan suami aku dan anak aku untuk liburan bareng. Tapi karena kita belum nabung, karena waktu itu tabungannya udah kepake sama biaya lahiran, jadi aku bingung nih, gimana ya, kok maksudnya gimana ya, aku kan belum ada uang gitu, apakah aku ikut apa enggak, karena kan sebenarnya uang tabungan tuh ada 500.000, cuman kan dari Bandung ke Pangandaran itu lumayan dua hari ya, kita 2 hari itu kayaknya nggak mungkin, apalagi ini 3 orang cukup 500.000. Jadi aku tuh kayak mikir ini gimana ya, ikut apa enggak. Tapi kalau nggak ikut karena kan ini keluarga full team, sebenarnya bisa aja sih ikut karena kan kita bisa sharing makanan atau apa-apa, tapi kan kita nggak enak ya, takutnya ada uang darurat atau apa. Nah, di situ aku tuh berdoa sama Allah nih pertama ya. Jadi aku berdoa sama Allah di situ, kayak ya Allah, aku pengen ikut tapi gimana ya caranya, mudah-mudahan ada rezeki tiba-tiba, mudah-mudahan ada rezeki nomplok ya Allah, apa namanya, tunjukkanlah kekuasaanmu. Aku berdoa kayak gitu. Pokoknya di setiap sholat aku minta tolong sama Allah untuk lancarkan rezeki aku. Nah, di situ sampai akhirnya itu kan 2 minggu ya teman-teman, 2 minggu aku menuju ke, maksudnya tuh schedule-nya tuh 2 minggu. Nah, itu tuh aku tuh 2 minggu tuh masih terus berdoa. Nah, di situ tuh aku, karena aku tahu dari videonya Wirda, yang ini Kak Wirda, The Power of Sholawat, jadi aku mau nyobain sholawat. Setiap saat aku sholawatin, pokoknya ATM aku sholawatin, bahkan aku minimal one day awakiyah. Jadi gimana caranya, 1 hari awakiyah teman-teman. Nah, awakiyah itu adalah surat yang katanya pelancar rezeki. Jadi aku apa namanya, terus baca awakiyah semaksimal mungkin, sholawatan kayak gitu. Nah, sampai akhirnya di H-2 mau liburan itu aku kayak udah hopeless banget, kayaknya gak akan ikut karena uang dari mana gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba ada satu selebgram, aku nggak bisa nyebutin namanya karena orangnya juga minta untuk di skip aja karena ini bukan giveaway. Jadi kan kebetulan anak aku itu namanya sama satu selebgram ini. Untuk kalian yang mungkin kalian bisa nebak, tapi kalau misalnya temen dekat aku tuh pasti udah tahu. Nah, jadi aku tuh iseng, aku tuh bilang gini, halo kak, emang dia juga lagi online. Terus aku bilang, dia kalau nggak salah lagi ngebahas namanya, nah arti dan namanya gitu. Terus aku iseng, aku bilang, wah nama anak aku juga ini, kata aku teh bla bla bla. Terus
sama kayak kakak, sengaja supaya bisa intinya supaya nanti kelak anak aku bisa sukses kayak dia. Ternyata dibalas teman-teman sama dia, dan dia tuh kayak seneng dan minta nomor rekening aku. Terus aku kaget, ini serius gitu. Terus dia bilang iya katanya, dan akhirnya aku kan mikirnya mungkin apa namanya ya 100-200 gitu ya, lumayan buat nambah ke ini. Tiba-tiba malam-malam jam 1:30 atau 1:30 dia transfer teman-teman, dan itu 10 juta. Oh my god, kayak Masya Allah 10 juta itu kayak aku tuh langsung turun ke kamar kakak aku, bangunin suami aku, dan kayak ini serius aku dapat 10 juta ya Allah. So, aku tuh kayak seneng banget, dan disitu aku gak lupa untuk langsung kasih ke ibu aku, kasih ke nenek aku, kasih ke kakek aku. Pokoknya karena aku berpikir kalau itu uang titipan, jadi harus dibagi-bagi juga teman-teman. Dan alhamdulillah ya Allah, aku bisa liburan dengan tenang, dan benar-benar kayak ini doa aku terkabul gitu teman-teman. Nah setelah itu kayak aku malah makin ketagihan sama sholawat. Akhirnya aku terus apa yang aku inginkan itu selalu aku sholawatin. Contoh kedua, jadi waktu itu suami aku itu pengen banget punya kasur in the box. Kalau kalian pengen tahu, kasur in the box itu pernah aku review di video sebelum ini. Nah, jadi kasur in the box itu kayak kasur di dalam box. Suami aku tuh pengen banget, padahal aku tadi bilang kita belinya yang lain aja. Dia bilang pengen in the box, karena kan kamar kita itu lantai 3. Jadi susah juga ngangkat barang-barang yang berat. Lebih baik beli in the box, karena kan jadi simple gitu, tinggal dipotong gitu. Karena kan kalau misalnya kasur itu harus dipukul dulu ini itu. Kalau misalnya in the box yang kecil, jadi bisa dibawa ringan gitu. Nah, karena harganya lumayan ya teman-teman, akhirnya aku juga kayak ketagihan sama sholawat, dan aku selalu sholawatin sama Allah, ya Allah aku pengen in the box, ya Allah aku pengen in the box, suami aku pengen in the box, ya Allah kabulkanlah ya Allah. Karena memang kasur aku itu yang sebelumnya itu udah gak memungkinkan, kan itu terbuat dari per, dan itu kasur dari pertama ibu aku nikah, kemarin gak sih, jadi itu kayak turun-temurun gitu, dan aku emang belum sempat beli, dan suami aku tuh ngajakin belinya yang in the box. Tapi karena harganya lumayan, jadi aku sholatin aja. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian tiba-tiba in the box ngadain giveaway teman-teman. Giveaway-nya tuh kasur yang ukurannya 160 ya, aku lupa, 160 apa 80 sampai ke 200. Akhirnya aku mau ikutan sambil aku sholatin juga, ya Allah semoga menang. Dan di situ tuh kayak banyak banget yang ikutan. Siapa sih yang nggak pengen kasur in the box gitu, jadi banyak yang ikutan. Tapi ya aku coba aja perang lewat sholawat gitu ya, bukan perang sih, kayak kita lomba lewat sholawat aja aku mah gitu. Sampai akhirnya kan sebenarnya kalau in the box itu, di akun in the boxnya itu udah dikasih tahu ya kapan pengumumannya, jadi terus aja aku sholawatin sampai akhirnya tiba-tiba ada pengumuman, dan alhamdulillahnya aku menang teman-teman. Nah di sini bisa aku lihat contoh kasih buktinya teman-teman. Dan alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah aku seneng banget bisa dapat kasur in the box secara gratis lewat sholawat. Nah terus ada dua juga nih pengalaman aku. Ini biar sebagai pemantapan kalian aja ya, biar mantep nih. Bener kalau sholawat itu indah banget gitu. Jadi mungkin dua contoh tadi masih meragukan kalian, jadi bakal aku kasih contoh selanjutnya. Nah contoh selanjutnya ini, aku kan lagi bikin bisnis teman-teman, bikin bisnis sama teman aku. Ibaratnya dia suppliernya, aku dropshipnya, jadi aku cuma menawarkan dan teman aku yang membuatnya. Nah aku selalu berdoa sama Allah, karena kan aku dari dulu pengen banget jadi business woman gitu. Amin Allah, mudah-mudahan ya. Nah akhirnya aku itu memutuskan untuk berdoa juga sama Allah, karena kan kita mau berdoa sama siapa lagi sih, kita mau minta sama siapa lagi selain sama Allah.
sama Allah, ya Allah lancarkan rezeki aku, lancarkan bisnis aku, lancarkan ya Allah. Nah kayak gitu kan sebenarnya agak susah ya karena lagi pandemi kayak gini, berjualan gitu. Cuma kan aku yakin sama Allah kalau Allah itu bisa membuat kayak yang tadinya sepi bisa diramaikan, wallahu alam ya. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk terus aja sholawat, al-waqiyah gitu. Dan malamnya aku tuh iseng nawarin produk aku ke Tiara Pangestika alias Tipang. Kalau kalian tahu dia ini istrinya Arif Muhammad. Nah aku nawarin kalau misalnya aku mau belinya produk aku ini kayak gitu. Dan alhamdulillah dia ngeborong 7 pieces teman-teman. Selain ngeborong, dia juga kayak ngasih endorse gitu secara gratis ya. Akhirnya bisnis aku tuh jadi lancar alhamdulillah. Jadi banyak banget yang beli dan bisa dibilang pendapatan aku satu hari itu bisa sampai 1 juta teman-teman. Kayak ya Allah alhamdulillah alamin gitu. Itu bener-bener yang aku tuh baru berdoanya tuh berapa hari gitu, tapi langsung sama Allah dikabulin teman-teman. Kebayang gak sih 1 hari 1 juta? Jadi bakal kasih lihat ini contohnya. Aku jual di Shopee. Nah alhamdulillah ya teman-teman. Terus yang terakhir nih ya, sebenarnya masih banyak perintilan-perintilannya. Cuman karena takutnya kalian bosen juga. Kalau misalnya kalian pengen tahu yang lainnya, nanti bakal aku bikin part kedua. Nah jadi ini cuma contohnya aja ya. Ini yang ketiga, waktu itu aku baru dikasih handphone sama suami aku, Xiaomi Redmi 5 Pro. Terus tiba-tiba udah lama kan aku pakai beberapa bulan, tiba-tiba rusak guys, gara-gara pas mau lebaran itu kan biasanya keluarga aku tuh kayak takbiran. Nah aku tuh nyolokin kabel jack buat ke speaker ke handphone aku, ternyata jadi konslet teman-teman, dan itu langsung rusak. Jadi kayak ya Allah, kayak itu belum berapa bulan loh, dan aku tuh bingung ya gimana ngomong sama suami. Emang rusak, aku juga nggak tahu bakal kayak gitu. Akhirnya rusak aja, aku bisa sampai 1 bulan nggak pakai HP karena itu udah rusak total. Udah aku servis, ternyata ke tukang servisnya ini udah nggak bisa dibenerin karena udah rusak banget, udah konslet, udah semuanya. Akhirnya aku kayak udah hopeless aja lah, dibanding dibenerin mahal mending beli baru lagi gitu. Nah lagi-lagi aku ketagihan sama sholawat teman-teman, karena kan sebenarnya aku hopeless banget ya mau dikasih sama suami, mau minta sama suami lagi, kasihan karena lagi keadaan kayak gini. Tapi kerjaan aku juga di situ, semua kan kerjaan sih kayak bisnis aku juga di situ, jadi bingung juga gitu. Sampai akhirnya aku tuh pakai tab kayak gini. Cuma kan ini sebenarnya belum 3G ya teman-teman, belum 3G, belum 4G, masih 3G, jadi agak ribet juga. Terus tapi ya namanya gimana lagi, udah gitu jalanin aja gitu. Terus ini juga sebenarnya sudah nggak support WA, jadi harus pakai WA bisnis. Sampai akhirnya aku juga sholawatin sama Allah, ya Allah ya Rob, aku pengen handphone. Aku tuh the point dari situ, aku pengen handphone, lancarkanlah usahaku, lancarkanlah bisnisku supaya aku bisa beli handphone sendiri gitu tanpa minta suami, karena kan gak enak juga ya. Tapi ya ampun, kayak waktu itu tiba-tiba suami bilang mau handphone apa, karena kamu punya uang berapa nanti aku tambahin. Dan gak mikir panjang, waktu itu lagi ada flash sale, aku tuh lagi pengen handphone Realme C11. Itu handphone terbaru dari Realme ya teman-teman. Dan aku sholawatin aku pengen Realme C11. Terus tiap aku mau beli tuh selalu, gak tau kenapa selalu bukan dipersulit sih, tiba-tiba ada kendala ini kendala itu. Tapi aku sabar aja gitu, ya udahlah tunggu aja gitu. Padahal itu uang udah ada ya teman-teman, udah terkumpul, antara aku dan suami udah patungan gitu. Tiba-tiba ada kabar dari Lazada kalau ngadain flash sale, bahkan itu potongannya 100.000. Kayak ya lu berarti waktu itu kebayang gak sih kalau misalnya aku nunggu lama, maksudnya pengen langsung beli, ya lumayan lah 100.000, menurut aku tuh lumayan banget ya. Ternyata aku dapat potongan 100.000, alhamdulillahirabbil alamin. Dan ya aku sekarang punya handphone baru, alhamdulillah. Bukan sombong ya teman-teman, please
jangan berpikir ini sombong atau ria, tapi ini sebagai pembelajaran aja untuk kita. Jadi dalam setahun ini aku alhamdulillah dilancarkan rezekinya lewat sholawat dan al-wakiyah. Nah, untuk kalian yang nanya kayak gimana kak caranya, gimana kak apa namanya, sempat kan aku share di Instagram, jadi banyak yang nanya gimana kak cara sholawatnya, gimana cara berdoanya kayak gitu. Terus jadi sedikit sedikit aja, aku ini apa ya, ibaratnya pendosa banget lah, ini dilalai sama Allah, sering banget ibaratnya jahat lah sama Allah, bukan jahat gimana tapi maksudnya lupa sholat. Aku tuh pokoknya ibaratnya kayak wah pasti aku merasa kalau dosa aku udah numpuk banget, numpuk-numpuknya. Nah, jadi waktu aku nonton videonya Wirda, di situ aku kayak mikir kayaknya aku nggak mungkin bisa. Karena apa? Karena kayak aku ini pendosa gitu. Wajar aja kalau Wirda dikabulin karena kan dia hafal Quran, bla gitu, pokoknya agamanya mantap. Sedangkan aku apa sih gitu, cuil banget gitu teman-teman. Bahkan aku kayak sholat waktu jarang. Terus ibaratnya dulu sama suami aku pacaran, kan kita nggak boleh pacaran, itu aku dosa gitu, walaupun nggak apa-apa gitu ya, pacaran. Terus kayak apa lagi ya, pokoknya masih suka melawan orang tua yang nggak sampai kita kan yang namanya anak lah yang tahu. Ibaratnya kayak pendosa banget lah. Ini aku belibet banget, maaf ya. Sampai akhirnya aku mikir, dan aku kayak ngerasa kalau hidup aku kok ibaratnya suram banget gitu, dan kayak aku kayak ngerasa hati aku tuh nggak tenang. Sampai akhirnya aku memikirkan untuk ya gimana aku mau dapet kalau aku Allah aja nggak aku deketin, Allah aja nggak aku apa ya namanya ya, Allah aja nggak akan ngasih lah kalau misalnya kitanya nggak mendekatkan diri gitu. Sebenarnya ngasih sih pasti, cuman maksudnya gimana ngerti nggak sih maksud aku jadi bingung ngomong. Ya, intinya iya kamu doa dulu gitu, dikasih apa enggaknya ya wallahu alam gitu, siapa tahu memang bakal dikasih yang lebih baik kayak gitu. Nah, akhirnya aku minimal aku rajin sholat dulu deh. Ya wajar lah, aku kadang subuh jarang gitu, mulai dari subuhnya jarang, tapi sholat zuhur, asar, maghrib, isya bisa. Terus lama kelamaan belajar juga untuk sholat subuh. Terus pokoknya intinya sampai yang rajin banget sholat. Dan lama kelamaan juga aku jadi kayak enak, hidup aku jadi tenang. Dan ngelawatin selesai sholat yang biasanya habis sholat langsung dari rumah sama sholat sunatnya, terus ditambah sama al-wakiyah gitu. Walaupun nggak lucu tapi kan lumayan ya teman-teman, minimal ya apa namanya sholawat lah sama zikir kayak gitu. Al-wakiyah biasanya habis maghrib aku teman-teman. Maaf banget kalau misalnya apa ya, berbelit-belit. Aku takutnya kalian mikirnya ini ngomong berbelit-belit, tapi memang aku ini spontan banget, tapi ya pengen cerita aja gitu. Mudah-mudahan kalian ngerti apa yang maksud aku obrolin. Terus setelah sholat setelah sholat selesai aja aku zikir, terus sholawatannya juga aku cuman Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu aja teman-teman, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, pokoknya aku sholawatin 100 kali teman-teman tiap sholat. Terus selain itu juga misalnya aku pengen handphone, nah setiap ada handphone yang aku pengen aku sholawatin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terus-terusan sampai ya benar-benar sebanyak-banyaknya sebenarnya. Dan kalian harus tahu kalau misalnya satu kali kita sholawatin baik sama Allah 10 kali. Jadi kebayang gak sih kalau kita 10 kali ya berlipat-lipat gitu sama Allah di sholawatin balik. Bayang gak sih kita yang gak ada, maksudnya kita yang banyak dosa disholawatin sama Allah. Masya Allah baik banget Allah tuh. Jadi itu kayak ya alhamdulillah setelah rajin sholat ya, walaupun memang amalan aku masih banyak yang harus diperbaiki, tapi
sholat. Ya mau apa gitu, hidup mau apa kalau misalnya jarang sholat sih gitu. Minimal sholat lah gitu, dekatkan diri sama Allah. Lama-kelamaan juga yang awalnya rajin sholat, nanti lama-lama jadi penasaran sama agama Islam, jadi searching, terus pokoknya bakal ngerasain kayak gitu lah teman-teman. Dan alhamdulillah sama apa yang aku inginin sekarang selalu dikabulin sama Allah. Nah, untuk teman-teman ayolah minimal sholat. Aku yakin lah teman-teman jauh lebih jago dibanding aku, jauh lebih rajin dibanding aku. Makanya di sini aku mau minta ayo sama-sama share ke sama aku gitu. Dan kalau misalnya kalian mau kasih pendapat sama aku, kalian boleh di kolom komen atau mau ke Instagram aku juga boleh di sini, Salaf Bintang. Dan mari kita sholawatan apa yang kita pengen disolawatin. Jangan lupa kalian tambahin al-waqiahnya, dan bisa jadi bukan bisa jadi, kalau misalnya kalian lagi luang juga kalian tambahin yasin. Nah, kalau kalian mau jauh lebih jelas, aku saranin kalian nonton yang Kang Yilda Mansur, itu top banget, penyampaiannya juga bagus. Jadi nah itu aja video dari aku. Intinya sholawatan, perbanyak ibadah, rajin sholat, sholawatan, al-waqiah, yasin, zikir, udah mantap, hebat. Nah, jadi itu aja yang mau aku sampaikan. Mudah-mudahan kalian ya, terserah kalian mau percaya apa enggak, tapi kalau kalian teman dekat aku, kalian pasti tahu itu sudah semua aku lakuin. Sekarang juga aku masih banyak yang aku pengen. Dan jangan jangan sedikit-sedikit lah minta, tuh langsung aja banyak ke Allah, karena Allah juga bakal ngasih banyak gitu. Nggak akan tanggung-tanggung lah gitu. Makanya ayo perbanyak zikir ya teman-teman, banyak sholawat, al-waqiah, dan rajin sholat. Alhamdulillah teman-teman, mudah-mudahan penyampaian aku bisa diusapi sama kalian ya, karena aku juga merasa ini belibet banget, tapi ya gimana lagi gitu, ini aku spontan banget bikin videonya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk di subscribe, dinyalain notifikasinya, dan share ke teman-teman kalian. Share ke teman-teman kalian kalau sholawat itu indah.